Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial database SQL dengan MariaDB. Nah, di video sesi kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu tabelnya dan sekaligus bagaimana cara membuat tabel itu. Kita masuk ke pengantarnya ya. Jadi sebagaimana dibahas di video sebelumnya, database SQL digunakan untuk menyimpan data. Nah, di dalam database SQL, data ini disimpan dalam bentuk table atau dalam bahasa Indonesianya tabel. Jadi nanti akan ada kolom dan baris seperti halnya pada Excel. Nah, tabel ini dalam database bisa cuma satu, bisa juga banyak. Nanti best practice-nya umumnya satu tabel mewakili satu topik. Ini sebagai ilustrasi yang dalam gambar ini saya ambil dari sebuah konten di Blogspot. Jadi satu database terdiri dari 5 tabel. Masing-masing tabel punya peranan masing-masing. Ini ceritanya sebuah perusahaan yang melakukan penjualan suatu barang ya. Jadi tabel yang ini misalnya digunakan untuk menyimpan akun atau menyimpan data customer. Terus tabel ini dipakai buat menyimpan data karyawan sales. Terus data yang ini, tabel yang ini dipakai untuk menyimpan misalnya informasi user dalam suatu website. Terus tabel yang ini bisa digunakan untuk menyimpan data wilayah atau region. Nah, ini adalah data untuk menyimpan pembelian dari customer. Jadi itu ya tipsnya, satu tabel mewakili satu topik lah. Nah, tabel bisa berdiri sendiri, bisa juga punya relasi dengan tabel yang lain. Nanti detailnya akan kita bahas di video berikut ya, bukan di video ini. Nah, kemudian tabel ini sendiri, komponennya, yang pasti dia harus punya nama ya. Ini namanya. Kemudian tabel kan memiliki beberapa kolom. Kolom ini harus punya nama juga. Tipe datanya harus jelas. Nah, nanti saat kita mendefinisikan suatu tabel, kita perlu memberikan informasi nih. Bolehkah datanya kosong? Atau apakah datanya harus unik? Bolehkah ada data yang harus berulang? Itu simpelnya ya. Kemudian ketiga, ada banyak kolom kan ya. Ini sebenarnya direkomendasikan ada salah satu kolom yang dijadikan primary key. Sifatnya sebenarnya opsional, tapi jika suatu tabel diberi primary key, dampaknya akan sangat membantu karena nanti pembacaan datanya akan jauh lebih cepat kalau tabel itu memiliki primary key. Untuk constraint kita belum akan bahas pada video ini ya, karena ini cukup kompleks, akan dibahas pada video berikutnya. Jadi video yang akan dibahas kita kali ini adalah kita akan buat dulu tabel ini dengan kondisi masih kosong, datanya belum dimasukkan. Yang didefinisikan adalah tabel beserta kolom-kolomnya dan memilih salah satu kolom sebagai primary key. Nah, untuk menggambarkan, kita lanjutkan ke sesi praktek ya. Kita masuk ke sesi praktek ya. Jadi tolong teman-teman masuk ke aplikasi The Beaver yang diinstal pada video sebelumnya. Dan itu ya, seperti pada video sebelumnya, setiap kali kita menginstal suatu instance MariaDB, di dalamnya akan terdiri dari beberapa database yang video pembuatannya sudah dibuat pada video sebelumnya. Nah, jadi pada instance localhost, jadi ini karena MariaDB-nya diinstal pada laptop ini sendiri, by default sudah ada database test ya. Ini database yang kita buat sendiri pada video sebelumnya, yaitu kelinci DB. Kenapa saya tekankan di sini database? Karena nanti saat membuat table jangan sampai nyasar ya. Kalau suatu table dibuat pada database yang ini, kemudian kita mencarinya di sini, ya tidak akan ketemu. Maka tolong hati-hati sebelum kita membuat table,
pastikan dulu kita bekerja di database yang mana. Nah, ini saya sudah membuat contoh table sebelum merekam video ini di database kelinci DB. Jadi kalau ingin melihatnya di expand ya, diklik di sini. Ini saya klik. Nah, kalau saya ingin tahu di dalam database kelinci DB ini ada table apa saja, tinggal klik di sini saja. Di bagian table, klik di sini. Nah, di sini akan muncul nih, ternyata di dalam database kelinci DB ada 4 table. Kita ambil satu contoh ya, yang ini nih misalnya. Kalau saya ingin lihat detailnya, lakukan klik kanan, lalu view table. Nah, di sini kelihatan nih, nama tablenya adalah ini, table contoh isi ya. Kemudian informasi kolomnya kelihatan di sini. Kolomnya ada 5. Ini adalah nama kolomnya. Ini nomor urut kolomnya ya. Ini tipe data dari masing-masing kolom ya. Jadi kolom pertama pet ID. Ini tipe datanya adalah integer ya, seperti pada Python ini adalah bilangan bulat. Kalau not null-nya dicentang, artinya kolom ini tidak boleh kosong. Saat kita mengisi kolom, kalau kita buat kosong, dia akan error. Kemudian ada ini auto increment. Auto increment artinya dia penomorannya otomatis. Jadi saat kita mengisi data ke dalam table ini, kolom yang diberi centang auto increment, kita tidak perlu mengisi datanya karena dia akan diisi oleh otomatis. Nanti akan kelihatan saat sesi praktek mengisi data ya. Kemudian di slide kan kita tunjukkan ya, direkomendasikan tunjuk satu kolom sebagai primary key. Nah, ini primary key-nya adalah kolom pet ID. Best practice-nya untuk primary key, dia harus integer, dia tidak boleh kosong, dan dia harus unik. Nah, kalau ini kolom berikutnya nama, ini varchar, ini kalau Python string ya, jadi bisa huruf, bisa angka, teks lah. Angka 30 mewakili jumlah karakter maksimumnya yang bisa dimasukkan ke dalam kolom ini. Jadi dia maksimum 30 karakter. Sama dia dibikin tidak boleh kosong, tapi kalau dia string, auto incrementnya tidak bisa diisi. Nah, di sini ada keterangan key ya, UNI, ini maksudnya kolom ini unik ya. Jadi untuk kolom ini datanya tidak bisa berulang. Kemudian tanggal lahir, ini tipe datanya adalah date, bisa date time, bisa time ya. Yang dicontohkan kali ini adalah date. Sama juga not null, berarti ini tidak boleh kosong. Kemudian ini ya, contoh kolom yang tipe datanya adalah, kalau di Python adalah float, kalau di SQL namanya adalah desimal. 5,2 ini maksudnya jumlah digit totalnya termasuk karakter koma itu adalah 5. 2 ini mewakili belakang komanya maksimal 2. Jadi untuk float ya, kalau float kan kita perlu mendefinisikan ketelitiannya sampai berapa angka di belakang koma. Not null sama berarti dia tidak boleh kosong. Oke. Ya, jadi kolom primary kelihatan di sini, kalau dia harus unik kelihatan di sini. Bisa juga kelihatan di sini. Primary key-nya adalah kolom pet ID. Oke, begitu ya cara melihat dalam suatu database ada table apa saja dan bagaimana melihat detail dari tabelnya. Kemudian kita lanjutkan ke itu ya, bagaimana kita membuat table ini. Nanti akan ada 2 cara, dengan script SQL, bisa juga dengan melalui menunya The Beaver. Kita coba dengan cara pertama ya. Kita akan belajar bagaimana membuat table dengan script SQL. Kita perlu membuat SQL editor dulu. Caranya klik sini, SQL editor, lalu new SQL script.
ceritanya kita akan buat tabel yang mirip dengan tabel ini. Gitu ya, tabel kan perlu nama kan ya. Oh, ini bisa dibesarkan kecilkan dengan kontrol plus atau kontrol minus ya. Jadi pertama ada create table, sambung dengan nama tabelnya. Katakanlah tabel latihan 01. Nah, kalau di Python kan untuk bagian yang tidak di run untuk penanda kan memakai tanda pagar kan. Tapi kalau SQL dia menggunakan double minus. Yes, untuk penanda saja supaya mempermudah yang membaca script. Jadi saya klik enter. Ups, ini ke bawah. Ini kita bikin dulu kolom primary key ya. Selalu integer. Nama kolomnya, ini nama kolom ya. Disambung dengan tipe data, integer, ditulis dengan int. Terus disambung dengan primary key, lalu disambung dengan auto increment. Auto increment ini saya hapus dulu deh. Kemudian memasukkan kolom berikutnya dipisahkan dengan koma ya. Saya masukkan kolom berikutnya, nama, tipe datanya adalah varchar, jumlah karakter maksimumnya 30, dan ini tidak boleh kosong. Saya masukkan kolom lagi, tanggal lahir, tipe datanya adalah date, tidak boleh kosong juga. Terus saya masukkan kolom lagi, tipe datanya adalah float ya, angka desimal. Saya isi di sini desimal. Jumlah digit total maksimumnya adalah 5 dan belakang komanya adalah 2. Saya bikin tidak boleh kosong juga, maka saya di sini not null. Ini adalah kolom primary key. Tipe data harus integer. Direkomendasikan auto numbering. Dia auto numbering karena ada ini ya, auto increment, maksudnya nanti penomorannya akan otomatis. Jadi saat kita mengisi data, kolom ini tidak ikut kita isi secara manual, akan diisikan otomatis oleh MariaDB. Oke, ini yang tadi saya salah, ini adalah kolom datanya string ya, maksimum 30 dan tidak boleh kosong. Kalau dia ada batasan lain datanya tidak boleh duplikat, tidak boleh data yang sama, kita kasih ini unique, tidak boleh kosong, tidak boleh berulang. Ini kolom tanggal ya, kolom tipe data tanggal. Ini juga tidak boleh kosong karena ada not null. Ini kolom tipe data float atau desimal. Digit total.
komanya ada 2 gitu ya. Ini saya ulang sedikit, nama table dan di bawahnya adalah informasi kolomnya. Saat kita membuat kolom, kita perlu nama kolom, tipe data, dan kalau ada kebutuhan khusus ditulis di sebelah kanannya. Kalau sudah selesai, kita run. Kalau di bawah tulisannya begini, artinya scriptnya berhasil, tidak error. Kalau kita ingin lihat hasilnya, ini perlu kita klik dulu di sini, kelinci DB. Dia nggak langsung otomatis nge-refresh nih, kelemahannya the beaver. Kita perlu klik kanan, kita perlu pilih refresh. Tuh, tabel latihan 01 sudah muncul. Kita klik, lalu klik kanan, view table. Nah, sudah muncul kan? Cocok dengan yang di input di sini, pet ID, nama, tanggal lahir, berat kilogram, berat kg. Integer, not null, untuk increment primary key cocok ya, nama, uniknya kelihatan di sini, tanggal lahir, date, berat kilogram 52. Primary key-nya juga kelihatan di sini. Oke, jadi gitu ya bagaimana kita membuat table dengan metode menggunakan script SQL. Sekarang kita coba cara yang kedua ya, membuat table dengan menunya The Beaver. Kita ke sini, tolong klik di bagian table sini, klik kanan, lalu klik create new table. Nah, nama tablenya tolong dimasukkan di sini. Table latihan 02. Oke, nama table sudah. Kemudian kita perlu membuat kolom kan. Perintah membuat kolomnya ada di sini. Create new column. Kita buat kolom pertama dulu ya. Kita miripkan dengan yang tadi deh. Kolom pertama ini sekaligus sebagai primary. Ya, auto incrementnya dicentang. Setelahnya otomatis ya. Kemudian klik Oke. Nah, kemudian cara memilih kolom ini menjadi primary key, kita perlu klik di sini, constraint. Kemudian klik di sini, create new constraint. Nah, di sini primary key, tolong ini dicentang, lalu klik OK. Nah, kolom itu sudah menjadi primary key. Kemudian kita buat kolom baru ya. Kolomnya tadi kan adalah nama ya, kan tadi tipe datanya adalah varchar 30, dia defaultnya 100. Kita edit langsung di sini 30, kita buat dia tidak boleh kosong kan, not nullnya dicentang, lalu klik OK. Kemudian cara membuat kolom ini menjadi unik, datanya tidak boleh duplikat. Caranya kita klik di sini, constraint, klik di sini, create new constraint. Ini kita ganti dulu jadi unique key. Unique-nya terus kita centang di sini, lalu klik OK. Dia tidak otomatis nge-refresh. Kita tambahkan kolom dulu ya. Kita tambah kolom berikutnya, tanggal lahir, tipe datanya adalah date. Dia saya bikin tidak bisa kosong. Saya klik OK. Nah, kelihatan kan ikonnya. Kalau yang angka ini 123, kalau yang varchar atau string ini ABC, kalau yang date atau datetime ini gambar jam. Saya buat satu lagi kolom ya. Ini adalah berat kg,
tipe datanya adalah desimal 5,2. Saya buat tidak boleh kosong. Saya klik OK. Nah, ini tabelnya tidak langsung terbentuk. Kita harus klik dulu tombol ini, save. Nah, ujung-ujungnya dia membuat script juga di belakangnya. Cuma scriptnya dibantu otomatis oleh the beaver. Kalau sudah oke, kita klik di sini persis. Tabelnya sudah jadi. Ini tabel latihan 02. Ini kan pet ID, primary, nama, unique, semuanya not null. Tipe datanya sesuai yang kita masukkan tadi, constraint-nya tadi. Kalau dimasukkan lewat ini dia langsung ke refresh. Kalau yang lewat script yang kita perlu refresh manual. Oke, jadi begitu ya cara kita membuat tabel di database MariaDB. Ini tip hati-hati ininya, posisi database-nya. Jangan kita buat table di database kelinci DB tapi kita mencarinya di test. Oke, jadi itu ya sekaligus menutup video sesi kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Minta tolong teman-teman coba sendiri, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.